Mas Komar ya? Omar, wow. Mas Sony dari datang sama kecil. Iya. Saya masih kecil juga. Bagus pertanyaan. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Wah, keren. Jadi siapa yang mau jawab langsung? Saya jawab ya. Jadi Mas Omar, kayak Mas Sony bilang, that's a great question. Sebenarnya kalau kita bicara sel punca, kita nggak lagi ngomongin soal itu, karena dia sudah lebih di atas. Jadi yang kromosom yang apa itu kan memang sudah sama ya bagi semua manusia. Nah, yang beda nanti alergennya, makanya nanti ada alergen test. Tetapi sel punca itu ada alogenik, autologus ya, dipakai untuk diri sendiri ya. Tapi bisa juga disumbangkan untuk orang lain. Ya kita lihat aja kayak donor darah, gimana kromosomnya, ya kan? Tapi kita sekarang sudah bicara sel puncanya. Jadi yang itu sudah tidak ada masalah lagi. Tapi kami tetap dari World Council of Stem Cell di Geneva tetap punya SOP bahwa setiap orang, walaupun kita anggap misalnya bisa sama, semuanya pasti cocok, gitu kan? Sekian dekade masih cocok, tapi tetap ketat sekali SOP yang diberlakukan di pusat dunia dan di Celtec. Celtec akan sama dengan apa yang diberlakukan di pusat dunia, karena presidennya ada di sini, jadi pasti tahu apa aturannya. Nggak perlu ditegur-tegur, karena the regulation dunia akan datang dari tim ahli kami dan akan keluar dari sini tanda tangan. Jadi itu beruntungnya Indonesia sebenarnya, bahwa kita bisa tahu. Mungkin kalau saya tidak terpilih jadi presiden, saya juga nggak ngerti, karena saya hanya menjadi anggota biasa. Dan itu saya nggak bisa tahu dari lokal, I should know dari pusat. Jadi saya nyatakan dari World Council of Stem Cell bahwa dengan keilmuan melalui jurnal itu sudah aman. Dokter Natasha mau tambahkan? Ya. Jadi mungkin intinya adalah kalau misalnya allogeneic dari donor, kita pasti kita masih harus make sure kalau dia match atau enggak. Tapi chance untuk dia nggak match itu very small karena the cell has been washed and nggak ada genetic material sebenarnya yang carry on ya di sel tersebut. Makanya bisa pakai donor, but pasti orang akan merasa lebih nyaman bila itu dari keluarga sendiri. Jadi kalau memang misalnya sudah disimpan di Singapura, di Malaysia ataupun di Indonesia, bisa dikirim ke lab kita di Celtec Stem Cell Center. Nanti kita proses untuk membuat stem cell untuk keluarganya. Tapi bisa juga kalau misalnya memang tidak seperti disimpan, sudah terlanjur dikubur. Di Indonesia, most of people udah kubur duluan. Nggak apa-apa, bisa pakai donor. Tapi kita to make it safe, walaupun the chance untuk tidak match itu very small, kita tetap melakukan allergen test. Allergen. Ada yang kira alergi, jadi dia bawa tes alergi debu, alergi bukan. Dan cuma walaupun gitu sekarang kan lagi, kemarin ada wartawan dari sini siapa yang bertanya, sedang ada pelarangan kan di sini, di BRI. Pelarangan untuk? Karena ada 2000 lebih kesehatan pusat yang mati di Singapura. Jadi kita sekarang kebanjiran, banyak sekali permintaan karena mereka dari pemerintah Singapura sendiri sedang melarang. Bagus lah. Pak Ori, halo. Terima kasih Pak Omar. Congratulations. Pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Good question. Silakan teman-teman yang lain. Oke, Terus kita cerita dulu acara hari ini kali ya, Prof? Ya, saya boleh Kegiatan hari ini apa? menantikan. Kegiatan hari ini apa aja? Oh ya, hari ini adalah hari di mana kita ketahui ada anti-aging icon di depan. Pada zaman itu kita belum memiliki laboratorium sendiri. Kemudian kita memiliki laboratorium sendiri. Dan dari Celtec Stem Cell Center itu menilai, melakukan pemilihan siapa yang sanggup. Tidak semua orang bisa dipilih menjadi anti-aging icon. Tidak semua orang bisa dipilih menjadi ambasador. Itu ada kriteria, syarat-syaratnya. Karena termasuk dari World Council of Stem Cell, kita berapat, kita menentukan ambasador kita. Kalau Mas Wani sebut saja oke dulu dari World Council of Preventive Medicine di Paris, ya. Sekarang bersama-sama nih kita menilai, dan dari Celtec CEO-nya Dr. Natasha kami memutuskan bahwa pada tahun ini kami mengangkat seseorang perempuan yang menurut saya seorang ustazah yang doktor atau gelar doktornya itu sudah berapa, internasional juga, beliau pembicara di banyak negara, bukan hanya negara Arab ya, bukan Amerika, Inggris, apa, bukan di seluruh dunia, dan beliau memiliki personal experience dengan
stem cell yang membuatnya bahwa oh iya ini dibutuhkan. Karena itu pada tahun ini kami dari World Council of Stem Cell maupun dari Celltech Stem Cell Center memilih seorang perempuan hebat, saya sebut dengan hormat Ustazah Oki Setiana Dewi. Yes. Dan kenapa hari ini kita satukan? Karena memang ini baby pertama loh yang disimpan di Celltech Stem Cell Center itu. Ya dia sendiri mungkin nggak tahu apa-apa, ya. Tapi kita satukanlah pada hari ini karena juga tempatnya tidak jauh dari klinik kami. Kami juga minta waktunya Ustazah Oki tepat dan keluarganya, maka kita laksanakan pada hari ini. Menurut saya ini adalah momen yang sangat penting bagi dunia, bagi Celltech Stem Cell Center, dan bagi teman-teman wartawan. Saya ingat dulu saya pernah bikin education untuk teman-teman, dan mungkin harus kita ulangi lagi karena nggak semua yang ikut ke Kongres Dunia di Bali. Waktu itu Mas Sony menjadi MC, Edis lagi di luar negeri kayaknya. Pada saat itu juga Ustazah Oki memberikan presentasinya mengenai experience-nya, dan itu mengagumkan dunia. Jadi pada waktu itu hadir semua vice president saya, ada yang dari Jerman, ada yang dari Eropa, ada yang dari Dubai, seluruh dunia, dan mereka kami sepakat. Jadi mudah bagi saya, siapa who is the ambassador of Stem Cell? I said, you remember in the Grand Hyatt Bali? Oh yes, we remember. Nah, itu langsung mereka semua menyatakan persetujuannya. Jadi harus ada banyak tanda tangan, dan CEO Dr. Natasha memilih dengan tegas, ya. Dewi, silakan. Ya, untuk yang saya hormati ini, Masya Allah ya, beliau itu ibu, guru, dokter, sahabat, Nenek. nenek, Mami Pring. Masya Allah, bahagia sekali bisa sama Prof. Dewi, juga bukan setahun 2 tahun ya Prof ya. Dari belum nikah, dari masih perawan loh. Iya. Perawan loh Bang Ori. Juga bahagia bersama dengan Dr. Natasha dan Mas Sony di sini. Mbak Edis juga udah kakak saya, ada sahabat tuh, ada teman berbagai macam. Pokoknya kalau undang Kak Mbak Edis tuh, kalau beliau lagi nggak di luar negeri datang biasanya. Iya, Masya Allah, dan Insya Allah. Ya dulu Mas Wani kalau nggak disebut nanya. Oh iya, kita ketemu di Bali. Mulat. Oke. Saya bahagia sekali karena menjadi bagian dari secara spesifik Celltech Stem Cell Center ya. Secara globalnya bergabung dalam dunia per-stem cellan gitu ya, bersama dengan Prof. Dewi dan juga orang-orang hebat di jajaran dan di belakang beliau. Masya Allah, saya teringat sekali Prof ketika Allah takdirkan Sulaiman dengan Prader-Willi syndrome. Pada saat itu namanya ibu baru lahiran, masih sedih-sedih, masih nangis-nangis, masih berpikiran macam-macam, karena dokter namanya kelainan langka, tidak mudah untuk langsung menegakkan diagnosa. Pada saat itu juga dibutuhkan beberapa pemeriksaan, berbagai macam dokter, bahkan darahnya harus dikirim dulu ke luar negeri, dan prosesnya cukup panjang. Pada saat itu saya teringat sekali salah satu profesor yang menangani Sulaiman, beliau mengatakan, Oki, pada saat itu saya masih nangis-nangis di NICU ya, pada saat itu kata beliau, saya yakin entah kenapa kamu dipilih sama Allah dengan kisahnya Sulaiman yang seperti ini, satu hari nanti pasti kejadian yang kamu alami bersama dengan anakmu ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang satu hari nanti. Jadi beliau mengucapkan perkataan seperti itu, yang pada saat itu saya juga masih nggak berpikir macam-macam teman-teman semua, karena saya nggak tahu apa rahasia Allah dengan memilih saya dari miliaran manusia untuk mendapatkan anak dengan kelainan langka. Tapi pada saat itu Profesor Rina namanya, beliau yang menangani masalah anak-anak di NICU, beliau katakan, kenapa saya yakin Allah pilih kamu untuk dan Sulaiman untuk bermanfaat untuk banyak orang. Waktu terus berlalu, ternyata saya baru menyadari bahwa di Indonesia ini orang-orang belum tahu tentang Prader-Willi syndrome, teman-teman semua. Padahal di luar negeri sana, Prader-Willi syndrome itu sudah dibahas banyak di international conference, di jurnal, di berbagai macam perkumpulan para dokter, itu sudah banyak dibahas. Namun Indonesia nggak tahu tentang Prader-Willi syndrome. Sehingga itu yang membuat saya jadi orang yang banyak searching, banyak baca, banyak cari tahu apa yang terjadi di Indonesia, karena saya harus cari yang senasib dengan saya, dengan anak-anak Prader-Willi syndrome. Dan saya menemukan banyak anak-anak yang meninggal dunia di usia kecil. Beberapa anak itu saya kirimkan foto dan videonya ke Prof. Dewi. Saya dikirim ya. Dan saya katakan, saya nangis karena mungkin merasa senasib sepenanggungan dengan anak-anak itu. Dan saya pelajari apa yang menyebabkan anak-anak ini meninggal dunia di usia kecilnya mereka, supaya saya bisa mengantisipasi untuk anak saya sendiri. Gitu.
Walaupun ketika saya tanya dokter, apakah Prader-Willi syndrome bisa mengancam nyawa atau dia bisa bertahan hidup panjang atau tidak, dokter mengatakan insya Allah dengan terapi akan lebih baik. Tapi saya harus antisipasi kenapa anak-anak kecil ini banyak yang meninggal dunia. Jadi tidak terlalu susah buat saya sebenarnya, karena sekarang sudah zamannya sosial media, sudah zamannya internet, mencari tahu di berbagai macam pelosok tentang orang-orang yang mereka nggak tahu bahwa nama kelainan yang terjadi pada anak mereka adalah Prader-Willi syndrome. Tapi ketika saya tahu ciri-cirinya, jadi saya bisa bukan mendiagnosa, saya bukan dokter ya, saya bisa mengenal lebih cepat gitu ketika saya lihat di video-video, di foto-foto tentang anak-anak Prader-Willi syndrome yang pada akhirnya mereka beberapa banyak yang nggak bertahan. Singkatnya, perjalanan dengan Prader-Willi syndrome ini membuat saya banyak berkoneksi dengan orang-orang di luar sana, di luar negeri, karena di Indonesia belum ada awareness tentang itu. Sampai akhirnya dokter-dokter salah satu rumah sakit mengatakan kayaknya Oki harus buat komunitas Prader-Willi syndrome Indonesia. Udah ada. Sekarang sudah bergabung beberapa orang yang ada di grup kita, dan saat ini mereka berkaca, Sulaiman gimana seperti itu. Termasuk teman-teman di Malaysia kemarin juga presidennya tanya kepada Oki tentang stem cell. Karena saya gabung di komunitas di Malaysia juga, mengingat di Indonesia belum banyak saya kumpulkan gitu ya teman-teman semua. Intinya, sampailah perjalanan saya ketemu dengan Profesor Debbie. Panjang ya ceritanya. Intinya adalah saya memiliki secerca harapan, dan saya fokus kepada harapan itu di saat banyak sekali jurnal maupun banyak sekali video-video yang menakutkan buat saya, tapi saya nggak pernah fokus dengan hal-hal seperti itu. Saya fokus dengan kisah-kisah keberhasilan yang mungkin memang sedikit jumlahnya, tapi itu menjadi penyemangat bagi saya. Sampai akhirnya saya ketemu sama Profesor Debbie, dan kemudian mulai menjalankan untuk Sulaiman. Iya, di acara TV, dan nggak sengaja ngobrol, ternyata saya juga baru tahu selama ini saya tanya stem cell buat kecantikan, buat awet muda, buat badan kita, rambut kita, kulit kita bagus. Saya nggak tahu kalau stem cell itu ternyata mengobati, insya Allah bisa, bukan mengobati ya, bisa menangani, mengatasi 80 jenis penyakit. Akhirnya mulai dari kisah itulah sampai hari ini Sulaiman sudah berapa kali ya Prof? 4 kali di stem cell, dan Prof Debbie mengatakan insya Allah akan ada rutin untuk pemeriksaan kesehatan Sulaiman. Saya katakan pada Prof Debbie, mau saya jadi brand ambassador kayak Prof, nggak jadi brand ambassador, mau muka saya muncul atau nggak muncul pun, ketika saya sudah merasakan manfaatnya stem cell, secara otomatis, bahkan tadi Prof, kenapa kita telah datang kemari? Karena ada seorang ibu yang usianya sudah sepuh, sakit di lutut. Pertama kali yang dikatakan, ibu boleh nggak coba stem cell, Bu? Baru didapatkan sudah baik banget. Sekarang setiap kali ketemu orang sakit, mau cancer kah, autoimun kah, autis kah, diabetes kah, pasti kalimat saya adalah, boleh nggak coba stem cell? Boleh nggak ini Celltech Stem Cell Center, boleh nggak hubungin ke situ? Sayang ya kalau ngelihat orang kayak nggak bisa jalan, padahal gampang banget gitu loh. Insya Allah, Insya Allah itu bisa diatasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena kan nggak hanya Sulaiman ya, ibu saya kan juga begitu ya, autoimun, ibu yang sudah belasan tahun dengan. Ibu gimana? Ibu sehat, ibu mau datang. Aku suruh istirahat, nggak mau istirahat. Ini mau datang acaranya Valeri. Ya. Jadi ibu saya yang kemarin sempat serangan jantung dan berdiri nafas dan segala macam yang semua orang mengatakan susah gitu ya. Sekarang sehat, alhamdulillah. Jadi dengan semua kisah itu saya nggak ada. 17 tahun minum obat. 17 tahun minum obat autoimun sebetulnya. Sekarang Sudah berhenti, nggak ada yang suruh, bukan saya ya, ibu berhenti sendiri. Jadi saya pikir ini nggak mudah untuk diucapkan bagi orang yang nggak pernah ngalamin ya. Tapi karena saya mengalami ini dan saya lihat bagaimana ibu saya maupun anak saya dalam keadaan yang sehat sampai sekarang. Kemarin Sulaiman juga udah bagi rapot, udah sekolah dengan teman-teman yang seperti biasanya gitu, bukan mundur ya, maksudnya teman-teman yang seusianya. Jadi amin. Jalan dulu susah, terus udah Saya juga bicara. follow IG-nya soalnya. Iya, Ikutin dari beliau bayi. ikutin. Dan sekarang saya jadi banyak ditanya sama orang-orang, termasuk di luar negeri sana, tentang stem cell untuk Sulaiman. Jadi bagi saya hari ini tentu satu kehormatan untuk saya ketika diangkat jadi brand ambassador dari Celltech khususnya ya, kemudian stem cell dunia pada umumnya. Tapi bagi saya apapun itu, mau saya dilantik atau nggak dilantik Prof, mau udah kelar BA-nya ataupun masih lanjut BA-nya, saya pikir itu kewajiban buat saya untuk ngasih tahu kepada banyak orang, karena banyak orang yang belum tahu tentang stem cell, teman-teman semua. Stem cell itu nggak semua orang tahu, tapi andaikan mereka tahu, mereka akan mendapatkan itu banyak
surprise ya dalam kehidupan mereka, bahwa sekarang zaman makin berkembang, teknologi makin berkembang, dokter-dokter makin pintar, insya Allah selalu ada jalan. Dia selalu bilang nggak boleh kehilangan harapan, selalu ada jalan. Jadi terima kasih Prof. Debbie, terima kasih Dr. Natasha, dan terima kasih untuk seluruh jajaran dokter. Yang paling penting sehat, karena banyak sekali yang memerlukan dokter. Amin. Dr. Natasha untuk membantu anak-anak kita, keluarga kita yang sakit. Seperti itu. Tangan mulai ya. Kan awalnya saya bukan menolak ya dulu Ustazah Oki, tapi saya lihat kok researchnya belum banyak, belum ada malah hanya pada tikus dan pada orang satu. Jadi saya mau Ustazah Oki, namanya dokter, kita itu harus melakukan hal dengan SOP yang benar kan. Tapi saya bilang begini aja deh, cari researchnya, ada nggak? Saya juga nyari. Tapi tiap hari Ustazah Oki kirim saya anaknya meninggal. Nah Ustazah Oki nanya, Prof, stem cell nggak ada efek samping kan? Relatif tidak ada. Transfusi darah masih bisa demam, masih bisa, tapi stem cell aman. Ya udah kalau begitu, ini contoh loh, ikhtiar, saya tidak bisa menggaransi Ustazah Oki, I'll do my best. Itu saya lakukan, dan setelah dilakukan datang semua lawan yang Itu berapa kali treatment? Ada perbaikan? satu kali aja berubah, tapi begitu pengulangan lebih ya, ibunya tentu bisa lebih. Sulaiman itu dengan sindrom Prader-Willi ini hati-hati juga. Saya rasa edukasi penting ya, nggak hanya stem cell, tapi Prader-Willi syndrome. Karena banyak orang yang nyangkanya kalau anak-anak itu banyak makan disangkanya oh happy gitu. Jangan-jangan itu Prader-Willi syndrome. Salah satu gejalanya ya? Atau Iya. Karena dia tidak tahu rasa kenyang itu seperti apa. Dia akan makan, lama-lama besar. Setelah besar nanti ada diabetes, ada jantung, dan bisa meninggal. Kelainan pada kromosom nomor 15 yang tidak berpasangan. Jadi kromosom ini yang menyebabkan kelainan-kelainan itu, bisa motorik, bisa dia nggak terlalu smart, tapi itu saya bilang Ustazah Oki, tidak usah pedulikan kromosomnya di sini, kita potong kompas karena sel punca punya homing effect. Sel otaknya kurang, dia menjadi sel otak. Otomatis dia tahu di mana tempatnya. Where is inflammation, that's where the stem cell goes. Nah, jadi itu dia lebih pintar dari sekali dia. Diabetes dia pergi ke sana. Dan akibat Karena Oki juga, saya agak ini sih teman-teman semua, saya agak sedih kalau saya mendapati banyak orang tua yang ketika anaknya sebenarnya udah ada kumpulan beberapa gejala, tapi mereka anak saya cuma terlambat aja kok. Jadi mereka nggak, menurut saya sebenarnya ada sesuatu di anak ini gitu sebenarnya ya, ketika early detection. Ya, early detection penting banget. Karena kalau udah terlambat itu jadi susah sekali penanganannya, agak sulit. Kalau early detection dari awalnya udah kita deteksi, dari awalnya udah kita gercep lah istilahnya ya, bahasa anak-anak sekarang cepat gitu. Itu mudah-mudahan jadi lebih baik. Karena kalau kita lihat ya teman-teman semua tentang Prader-Willi syndrome itu ciri-cirinya adalah hypotonia. Hypotonia itu otot yang lemah. Sementara nangis butuh otot, makan butuh otot, bicara butuh otot, jalan butuh, semuanya butuh otot. Sehingga dengan hypotonia ini banyak anak-anak yang mereka tergeletak itu aja nggak bisa jalan, ataupun cuma duduk nggak bisa jalan. Tapi stem cell, masya Allah yang saya Masya Allah, aku nggak bisa ngejar waktu di Bali, aku kejar Sulaiman, aku nggak dapat. Tapi Sulaiman datang juga. Sulaiman nggak bisa jalan. Lama-lama setelah 3 kali udah bisa kejar jalan, masih dapat nih. Pas di Bali setelah stem cell terakhir, Prof kejar. Kayaknya aku yang butuh stem cell. Bagi Sulaiman udah kuat banget. Bagi teman-teman, kalau anaknya teman-teman bisa jalan mungkin biasa aja ya. Tapi bagi saya kalau anak saya bisa jalan itu biasa. Ini Udin hebat dari yang master turun dari yang aduh itu luar Kayaknya biasa. mau dengar nih, apa namanya Luar biasa istilahnya? hebat. Prader-Willi. Oke hebat. Mbak Edis ikutin dari baru lahir itu sampai yang terapi. Pasti yang nemunya ya? Iya, dan memang awal ngelihat juga saya tuh kayak ngerasa ini jurnalnya jarang banget. Dan akhirnya berkat Ustazah Oki saya mengeluarkan jurnal yang diterbitkan internasional mengenai Prader-Willi syndrome. Jadi akhirnya Indonesia, dan itu udah dibaca ilmuwan lain di dunia udah banyak. Jadi berkat kita harus bangga sama orang-orang Indonesia. Kadang-kadang kita berkaca harus di luar. Ternyata ilmuwan Indonesia itu bisa mendunia. Dan salah satunya jurnal yang ditulis oleh Prof. Debbie sama Dr. Natasha tentang Prader-Willi syndrome jadi pelajaran untuk orang-orang di seluruh dunia, khususnya di Prader-Willi syndrome. Makanya harus banyak dibicarakan. Karena ini kan nggak umum ya. nggak umum dan akibat. Tapi stem cell mengatasi 80 jenis penyakit loh, jangan salah, bukan cuma Termasuk autism. Ya, autism. Nah, waktu itu Ustazah Oki sudah terkenal ya. Tapi maafkan saya tidak tahu bahwa followernya ada yang berapa 20 juta ya.
Tahu-tahu setiap banyak sekali anak datang. Saya bukan dokter anak, Bu. Oh enggak, saya sudah lihat Sulaiman. Jadi proper stem cell anak saya. Akhirnya sekarang daftar tunggunya sampai bulan September tahun depan. Tahun ini. Anak-anak sudah full sekali. Dan anak-anak autis alhamdulillah ya. Autis sembuh juga ya? Iya, autis. Karena mappingnya ya dokter Natasha, ternyata bukan hanya orang kan kira karena psikologis, dia tidak bisa bergaul, tidak ada yang kurang, something wrong kalau dari MRI. Jadi Ustaz Oki nggak hanya menolong Prader-Willi, we have many people. Yang lain nggak mau ngerti kalau saya bilang itu Prader-Willi, itu Ustaz Oki. Enggak, dia bilang enggak, itu penyakit anak-anak. Saya mau penyakit. Alhamdulillah, akhirnya jurnal jadi banyak. Alhamdulillah. Belum jadi ambasador sudah bekerjanya banyak banget. Semoga banyak rezeki, banyak berlimpah, bahagia, ya sehat selalu. Yang jelas itulah keistimewaan embryonic stem cell. Nah, sekarang kita sudah pakai umbilical cord and exchange. Bit difference. Ya. Memang dunia kedokteran Tapi sama. selalu bermaju. Oke, luar biasa ya. Saya kira cukup memberikan pencerahan buat kita semua. Kita masih mau kasih kesempatan untuk ngobrol, bertanya. Satu barangkali Satu ya. lagi ya, silakan. Oh sudah sudah datang. Udah datang? Dari tadi. Atau mau ke sana? Lama nggak? Iya boleh ya kali ke sana ya, teman-teman wartawan. Langsung bolong ya? Langsung bolong ya? Pak? Bolong ya. Oke. Alright. Biar anak-anak bisa main. Cool. Thank you. Yang saya hormati Ibu Haja Marsia Besang yang dicintai, ada juga hadir di sini Ibu Dewi Motif. Terima kasih MC-ku Anti-Aging Icon Sony Tulung, Kadis Adelia dan Terry Putri hadir di sini juga. Hari ini kita mengucap syukur kepada Allah. Saya sebagai Presiden World Council mengucapkan selamat kepada Ustazah Oki Setiana Dewi karena untuk memilih ambasador dari World Council of Stem Cell di Geneva, Switzerland itu tidak mudah. Kami menerima masukan dari Celltech Stem Cell Center. Jadi Ustazah Oki ini dua dari Celltech Stem Cell Center dan saya akan memberikan pin juga dan pemasangan selempang Ibu Aci ya. Selempang Ibu Aci. Oh ya udah, kita penyematan pin dan pemberian ya baiklah teman-teman sekalian, hari ini kami menetapkan dan mengucapkan selamat kepada seorang perempuan, seorang ustazah, ibu yang hebat dan punya gelar doktor dan ustazah yang bukan hanya nasional tapi juga saya mengikuti Instagramnya bagaimana berbicara di London, di Amerika dan berbagai negara-negara di dunia, diakui oleh dunia dan kami dari World Council of Stem Cell juga mengakui sebagai ambasador stem cell dan Ustazah Oki Setiana Dewi. Kami berharap bahwa tugas yang diberikan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan juga dapat menolong banyak anak-anak di dunia, memberikan education. Semoga menjadi berkah juga bagi Ananda, Sulaiman dan semua anak-anak. Tadi saya lihat Ibrahim juga juara 1. Ya, seperti ini memberikan harapan kepada kita semua bahwa jangan berkecil hati jika kena penyakit yang kita rasa kayak langka. Ingatlah ada Allah yang akan memberikan jalannya. Oki Setiana Dewi, selamat. Terima kasih. Foto bersama sepertinya ya, beserta dengan brand ambassador Celltech Stem Cell Center yang baru yaitu Ustaz. Ini disematkan dengan ini resmi Ustazah Oki Putri, brand ambassador dari Celltech Stem Cell Center, Ustazah Oki Setiana Dewi. Selamat, congratulations, join the club. Brand ambassador yang baru, oke. Terry Putri. Yes. Oke. Ini Prof.